Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Ibu pada materi pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kegiatan belajar 5, yaitu mengenai merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai rahmatnya. Jadi dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai kekuasaan Allah dan bagaimana cara dengan kekuasaan tersebut akan membuat kita merenungkan setiap rahmat yang diberikan kepada kita. Nah, di sini sudah Ibu buatkan ya kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu memahami kekuasaan Allah. Dengan indikatornya kita membahas mengenai surat Asy-Syamsi ayat 1-10, kemudian surat Al-Imran ayat 190 dan hadis Bukhari tentang kekuasaan Allah. Oke. Lanjut. Oke. Kita mulai dari masuk surat Asy-Syamsi ayat 1-10. Mari kita baca sama-sama surat Asy-Syamsi ayat 1-10 ini ya. Nanti dalam pembacaan jangan sampai salah-salah huruf, kemudian panjang pendeknya juga harus diperhatikan. Oke. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal-laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal-ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tuh bacaan dari surat Asy-Syamsi ayat 1-10. Ya, kita bahas langsung surat ini. Oke, dari surat Asy-Syamsi tersebut kita kelompokkan menjadi 2, yaitu pada kelompok pertama ayat 1 sampai ayat 6 itu membahas mengenai kekuasaan Allah, sedangkan ayat 7-10 itu mengenai penyucian jiwa. Nah, itu yang merenungkan rahmat Allah itu. Oke, ayat 1, wasyamsi wadduhaha, dengan demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Nah, ini salah satu benda langit yang diciptakan oleh Allah yang menyinari dari pagi sampai nanti ketika akan maghrib. Ya, wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Kemudian berganti pula wal qamari idza talaha, dan bulan apabila yang mengiringinya. Maksudnya ketika selesai matahari terbit digantikan oleh bulan. Jadi begitulah besar rahmat Allah, tidak pernah Allah berhenti memberikan rahmatnya dalam penciptaan benda-benda langit. Jadi kita ketika selesai siang berganti dengan malam, dan siang kita ditemani matahari, malam ditemani oleh bulan. Ya. Dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya. Ya, ini kalau kita bahas, kita tafsirkan itu termasuk kepada ilmu-ilmu astronomi. Ya. Kemudian masuk ayat ke-6 yaitu dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Maksud jiwa di sini adalah akal yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, serta penyempurnaannya. Jadi beda manusia dengan binatang atau dengan yang lainnya itu adalah adanya jiwa atau adanya akal yang diberikan oleh Allah. Seperti itu. Ya. Jadi akal ini adalah petunjuk bahwa manusia itu sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Kemudian ketika kita memiliki akal yang diberikan oleh Allah, maka kita jangan pernah kita menyia-nyiakan atau merendahkan akal tersebut. Karena ketika kita merendahkan akal tersebut, kita merendahkan jiwa kita, maka kita tidak beda dengan binatang. Karena binatang tidak memiliki akal, tidak memiliki jiwa. Itu pembeda kita dengan binatang. Oke, kita masuk ayat ke-8. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Jadi dalam penciptaan akal, dalam penciptaan jiwa kita itu, Allah sudah bukan memberikan kita kefasikan ya, tapi Allah telah menyampaikan bagaimana kefasikan, bagaimana ketakwaan. Ya, buktinya ketika kita berbuat salah, maka hati kita akan berkata, karena hati ini sudah diciptakan oleh Allah sebagai penyuci jiwa. Ya, jadi ketika kita melakukan kefasikan atau hal-hal yang tidak baik, menyalahi agama, maka hati kita akan berkata,
Nah, itu salah satu yang diilhamkan kepada Allah kepada jiwa kita, yaitu adanya kefasikan dan ketakwaan. Bukan menjadikan kita fasik, tapi menyampaikan kalau fasik itu ada hal seperti ini, itu sudah paham oleh hati kita sendiri. Ya, masuk ayat ke-9, yaitu sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa. Ya, maksudnya di sini adalah kita menyucikan jiwa dengan cara kita menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Ya, karena ketika kita melakukan suatu perbuatan dosa, maka akan ada satu titik dalam hati kita itu. Akan hati yang diciptakan oleh Allah tersebut sebagai alat pengukur perbuatan kita itu, maka kalau kita berbuat dosa, maka hati itu akan mulai menimbulkan satu titik hitam. Dan ketika perbuatan dosa itu tidak kita ubah, maka makin lama ketika kita berbuat dosa lagi, maka hati itu bertambah lagi titik hitam, maka hati itu akan gelap. Dan apa akhirnya dampaknya ketika hati kita sudah gelap, maka tidak susah kita untuk menerima saran atau ilham dari atau hidayah dari Allah. Itulah kerugian kalau kita seandainya menuruti hawa nafsu, menuruti dengan perbuatan-perbuatan dosa, maka hati kita itu akan tertutup oleh titik-titik hitam yang dahulunya mulai dari kecil-kecil sampai semuanya hitam. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa beruntunglah orang yang menyucikan jiwa. Bagaimana cara kita menyucikan jiwa itu? Pertama yang Ibu jelaskan tadi yaitu selalu menghindari perbuatan dosa. Yang kedua, ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia selalu ingin mengubah, sadar dengan perbuatan tersebut dan bertaubat. Itu adalah salah satu bentuk penyucian jiwa, cara penyucian jiwa. Seperti hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya seorang hamba kalau berbuat satu dosa, maka akan timbul satu titik di dalam hatinya. Dan satu titik hitam itu akan hilang kalau dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Jadi begitu cara kita menyucikan hati kita, menyucikan jiwa kita, menyucikan jiwa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Agar jangan sampai hati kita tertutup sehingga kita tidak bisa menerima hidayah dari Allah. Kemudian masuk ayat ke-10, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Mengotorinya dengan perbuatan-perbuatan dosa. Seperti itu. Ya. Itu mengenai surat Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10. Nah, kita masuk kepada surat Al-Imran ayat 190. Nah, di sini disebutkan bahwa kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, di sini yang dimaksudkan dalam ayat ini dikatakan bahwa ketika kita memperhatikan adanya langit, adanya bumi, adanya pergantian siang malam, itu adalah salah satu bentuk kekuasaan Allah. Nah, salah satu bentuk kita menyucikan jiwa atau menggapai rahmatnya itu dengan cara ketika kita melihat contohnya, melihat matahari. Masya Allah, subhanallah. Kita akan ingat ketika kita mendapatkan rezeki, ada mendapatkan sesuatu yang membuat kita bahagia, kita membacakan Alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan suatu musibah atau hal yang tidak kita inginkan, kita membacakan istighfar. Kita selalu mengingat Allah. Itulah yang dimaksud di sini bahwa bagi orang-orang yang berakal. Berakal di sini maksudnya adalah ketika dia mendapatkan rahmat atau mendapatkan kondisi-kondisi dalam kehidupannya atau alam yang dilihatnya, dia mengingat Allah. Itu maksud dari ayat surat Al-Imran ini. Ya. Kita masuk kepada hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Ya, di sini hadis ini menjelaskan tentang rahmat Allah melebihi murkanya. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul inna Allah lamma qadal haqqa kataba indahu fawqa arsyihi inna rahmati taghlibu ghadabi radhiyallahu ghadabi. Oke. Hadis tersebut mengatakan bahwa tatkala Allah menciptakan para makhluk, Dia menulis dalam kitab-kitabnya. Yang kitab itu terletak di sisinya. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Nah, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa
rahmat Allah itu lebih besar daripada kemurkaan Allah. Ini bisa kita lihat dalam ketika kita berbuat dosa. Ketika kita berniat jahat, ketika kita berniat baik, baru kita berniat, maka kita akan dapatkan satu pahala. Ketika kita melaksanakan, kita langsung 2 pahala. Sedangkan kalau kita berniat jahat, itu tidak ada dicatat. Kalau sudah dilaksanakan, baru dicatat. Itu adalah salah satu bukti bahwa Allah rahmatnya lebih besar daripada kemurkaannya. Ya, mungkin itu penjelasan mengenai hadis ini yang dapat kita simpulkan, yaitu bahwa dalam setiap penciptaan benda-benda yang diciptakan oleh Allah, kita harus selalu menyucikan jiwa dengan selalu mengingat Allah. Kemudian kita juga harus selalu mengingat bahwa rahmat Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Kemudian kita harus menghindari semua perbuatan-perbuatan dosa, agar jiwa kita terhindar dari titik-titik hitam yang semakin banyak sehingga hidayah tidak kita dapatkan. Mungkin itu dari Ibu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.